Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Yesus, Shalom. Hari ini saya akan bawakan firman Tuhan sesuai dengan tema yaitu murid Kristus. Seperti saudara mungkin aware ya bahwa sebentar lagi pemilu yang salah satu yang paling besar di dunia akan diadakan di Amerika. Minggu depan kalau nggak salah ya pemilunya itu. Waduh, beritanya sampai di mana-mana saudara. Dan yang luar biasanya pemilu kali ini di Amerika itu begitu tajam. Sampai wah yang kampanye itu saling kecam, saling ini. Dan yang menarik itu ada bahkan dari partainya mereka sendiri itu sampai ya istilahnya membelot. Membelot ke partai seberang, ke partai kompetitorsnya. Nah, mengingatkan saya bahwa menjadi pengikut Kristus pun ternyata nggak sama ya, ada miripnya. Nggak semua orang sama dalam level yang sama, kesetiaannya pun bahkan nggak sama juga saudara. Nah, ada satu nats bagian dari Alkitab yang saya mau bawakan, mengingatkan kita tentang hal ini. Yaitu di dalam Yohanes ke-12 ayat pertama sampai ayat ke-9 kita akan baca bergiliran. Kebetulan tadi lagu yang kita nyanyikan juga menyanyikan hal yang sama ya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Nah, apakah benar? Enggak ragu, benar. Coba tanya sebelahnya, betul lu gitu ya ini. Nah, kita akan lihat dari nats yang akan ini ternyata macam-macam saudara pengikut Yesus ini. Nah kita akan melihat. Baik, saya baca ayat pertama, saudara kedua dan seterusnya ya. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Silakan. Oh, sorry, saya lupa klik. Tetapi mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ayat yang ke-7, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, dari nats yang kita baca ini kita bisa melihat ada beberapa pribadi di situ yang semuanya notabene-nya adalah pengikut Yesus. Jadi khotbahnya 4 macam, saya berikan 4, tapi rasa-rasanya saya udah berkhotbah tahun-tahunan, jadi saya tahu kayaknya nggak masuk 4 ya saudara. 3 hari ini, 1 lagi saya sambung waktu saya kembali dari Indonesia saudara. Nah 3 mengikut Yesus dulu hari ini ya. Nah seperti saudara lihat, pribadi yang pertama yang muncul di situ yang saya mau singgung adalah Yudas. Yudas ini notabene-nya adalah murid Yesus. Saudara jangan anggap enteng seorang murid Yesus. Murid Yesus apalagi di zaman itu benar-benar komitmennya 24/7. 3,5 tahun. Coba, nggak banyak loh orang Kristen. Ibadah 52 minggu 1 tahun aja belum tentu setia saudara. Belum lagi tambah ada doa,
ada life group dan segala macam, belum tentu. Dibanding dengan orang Kristen beberapa tahun yang silam aja, Amerika terutama begitu. Mereka kebaktiannya seminggu 2 kali, saudara. Rabu, Kamis, dan Minggu. Minggu itu 2 atau 3 kali lagi ibadahnya. Pagi dan sore. Jadi nggak ada tuh keluhan. Ya kok kebaktiannya sore. Nggak ada, karena memang seluruh harinya untuk Tuhan, ibadah sabatnya gitu, saudara. Nah setelah sekarang udah beda zamannya, saudara. Untuk 1 kali ibadah aja udah susah. Nah Yudas ini nggak main-main. Murid, dia 24/7 ikut Yesus, meninggalkan segalanya. Itu nggak mudah, saudara. Ini positifnya Yudas. Nah, namun Yudas ini punya the dark side, sisi gelapnya. Nah, saya akan singgung dalam nats yang tadi kita lihat itu. Salah satu halnya, dia adalah pengkritik. Bukan pengkritik menurut tata bahasa Indonesia, pengkritik, saudara. Pengkritik. Kata K itu kalau ditambah P jadi pengkritik, saudara. Kelola, pengelola. Jadi saudara, ini bukan salah spelling, emang tata bahasanya begitu, saudara. Pengkritik. Nah, kalau saudara dengar kritik, apa yang muncul? Menghakimi, betul enggak? Nah, kalau mendengar kata menghakimi, nats yang kita familiar ada di Matius 7. Yaitu bilang jangan kamu menghakimi, betul enggak? Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Tapi saya mau tahu supaya saudara tahu tentang konteks nats ini. Sebetulnya nats ini bukan mengajarkan supaya semua orang itu nggak boleh menghakimi, bukan. Mana mungkin ada orang yang tidak menghakimi. Kalau ayat ini diterapkan secara letterlock nggak boleh menghakimi, ya hidup ini nggak bisa berfungsi, saudara. Bagaimana orang tua bisa berfungsi kalau tidak menghakimi, mengajar anak-anaknya? Bagaimana guru bisa berfungsi kalau nggak menghakimi? Bagaimana polisi bisa berfungsi kalau nggak menghakimi? Bagaimana hakim bisa berfungsi kalau nggak menghakimi? Tapi nats ini mengajarkan sesuatu, ya. Nah, kita akan lihat minimal 2 hal yang saya mau terangkan. Yang pertama adalah ayat yang saya lompat dulu ayat yang kedua, lompat ke ayat ketiga, ya. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selembar itu dari mata saudaramu. Nah, hal yang pertama dari nats yang kita belajar tentang menghakimi adalah menghakimi itu boleh bahkan harus. Tapi ingat satu hal, jangan munafik. Artinya kalau pribadi itu guilty di dalam hal yang satu ini, dia tidak mulai menghakimi orang lain di dalam hal yang dia itu salah. Jadi misalnya seorang hakim yang koruptor, dia nggak boleh sebetulnya menangani case korupsi karena dia guilty di dalam hal yang sama ini. Demikian juga kalau ada orang Kristen yang menghakimi kalau misalnya dia hidupnya berzina, menghakimi pasangan lain lagi yang berzina, yang nggak boleh. Ini yang maksudnya nats itu, saudara. Jangan menghakimi tapi munafik. Itu yang pertama, saudara. Nggak qualified. Yang kedua, dari ayat yang kedua yang kita skip tadi. Ini prinsipnya tentang menghakimi. Yang kedua, ayatnya berkata begini. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi di dalam prinsip menghakimi, kamu ingat ya, ayat ini berkata, ukuran, penggaris yang kamu pakai itu akan dipakaikan kepada kamu waktu nanti Tuhan
juga akan menghakimi kamu. Begitu kira-kira saudara. Nah, mengingat ini saya mau menjelaskan satu hal. Ada banyak pendapat atau pemikiran yang berkata bahwa keadilan Tuhan itu berlawanan dengan kasih karunia. Ini keadilan, perjanjian lama, ini kasih karunia, berlawanan. Enggak, itu enggak berlawanan saudara. Kasih karunia itu dengan keadilan itu sejalan. Cuman karunia itu lebih besar daripada keadilan. Saya jelaskan sedikit, mundur ke belakang sedikit saudara ya. Ketika bangsa Israel dipilih dari seluruh bangsa-bangsa di dunia, diambil nih. Tuhan kan merencanakan satu keselamatan. Dia harus pilih salah satu bangsa dong, nggak bisa semuanya. Dia harus pilih secara kasih karunia, dipilih. Dan Alkitab berkata bukan karena hebatnya bangsa Israel atau baiknya, tapi mungkin ini salah satu bangsa atau kelompok orang yang paling jahat pada waktu itu diambil. Nah, saudara mesti tahu pada zaman itu di perjanjian lama khususnya itu bangsa-bangsa itu boleh dibilang biadab saudara, biadab. Jadi dicubit sekali mau balasnya 7 kali gitu. Nah, diberikan Taurat kepada bangsa Israel. Nih yang parah ini nih. Nggak boleh begitu. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, adil maksudnya. Kalau kamu bersalah begini, ya hukumannya harus adil. Bayarnya mesti adil. Dengan hukum yang begitu Taurat, bangsa ini melebihi moralnya daripada seluruh bangsa-bangsa di dunia. Saudara ngerti ya? Jadi ini bangsa yang paling bermoral pada zaman itu. Dengan mereka mentaati hukum Taurat. Nah, kita mengenal kasih karunia melalui Yesus terutama begini. Ini bukan musuhan, bukan. Cuma kalau keadilan, misalnya penggarisnya segini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu udah superb daripada bangsa-bangsa yang biadab itu ya ininya. Tapi kasih karunia ini sama, cuma penggarisnya lebih panjang. Jadi artinya sama, tapi ada grace. Kalau ini mata ganti mata, ini mengampuni. Jadi nggak beda, nggak berlawanan gitu saudara. Karena saya nggak terlalu banyak menyinggung ke situ ya. Nanti lain kali bisa tunjukkan di dalam Yohanes pasal pertama misalnya. Jadi dijelaskan bahwa dari kasih karunia kepada kasih karunia yang lebih besar maksudnya. Ya, jadi hukum keadilan itu udah kasih karunia. Tapi ada yang lebih lagi kasih karunia. Nah ingat. Waktu kamu menghakimi saudara dengan yang lain, kamu mau penggaris yang mana? Kalau penggaris yang lebih jauh yang ini lagi lebih parah, kamu dicubit sekali, kamu balasnya 3 kali. Wah ini parah banget gitu. Ingat tapinya, penggarisnya nanti akan diberikan kepada yang memperlakukan penggaris itu. Tapi yang adil, ingat, kamu juga nanti akan diadili dengan penggaris keadilan. Tapi kalau kamu menghakimi dengan penggaris kasih karunia, murah pengampunan, murah memberi dan sebagainya, kamu pun akan ditreat oleh penggaris atau alat ukur itu. Nah ini tentang prinsip menghakimi ya. Yang pertama, nggak boleh yang munafik, nggak berlaku. Yang kedua, ingat itu akan diberlakukan kepada kita. Nah Yudas ini nggak qualified karena dia menghakimi financial Maria yang minyak narwastu itu, tapi sementara dia sendiri guilty di dalam hal keuangan karena ayatnya berkata bahwa tadi mana tuh ayatnya tadi? Ini hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia seorang pencuri. Jadi dia guilty ya, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah, the dark side yang kedua dari Yudas, tadi yang pertama ya, mengkritik, kita harus hati-hati. Dan dia guilty nih, di dalam mengkritik karena dia melakukan dosa yang sama dalam hal keuangan maksudnya. Tapi yang kedua, dari dark side-nya Yudas ini, dia ternyata memiliki motivasi yang tidak murni.
motivasi yang tidak murni, yaitu dia memiliki spirit cinta uang. Ya, tadi kan dia mencuri uang ini. Nah, masalah tentang cinta uang ini sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena dark side yang satu ini mematikan saudara. The dark side yang satu ini yang akhirnya membuat Yudas yang tadinya murid, saudara tahu berapa bayar harga murid ini, sampai end up-nya akhirnya menjadi pengkhianat, menjual Yesus. Itu sebabnya dark side yang ini nih penting nih saudara. Saya pernah dengar satu pengkhotbah berkata begini, apa bedanya pahlawan dengan pengkhianat? Pahlawan bangsa dan pengkhianat bangsa. Ternyata mereka mulanya itu awalnya sama. Mereka membela bangsanya, mereka cinta bangsanya, mereka melayani bangsanya. Tapi bedanya di mana? Di akhirnya. Akhirnya yang satu tetap setia bahkan sampai mati, yang satu lagi quit, berhenti setia. Kenapa? Dalam hal Yudas ini, dia end up dari pahlawan jadi pengkhianat karena dark side yang satu ini. Itu sebabnya dark side yang satu ini perlu kita lihat. Saudara, saya lihat di Google ya. Ini, oh bukan, ini saudara. Begini, minggu lalu siapa yang hadir di sini? Ada banyak yang hadir ya. Wigan berkata begini, semua bumi adalah milik Tuhan. Jadi artinya semua isinya kekayaan bumi miliknya Tuhan, betul enggak? Kita juga semua tahu itu. Kita lahir ke dunia nggak bawa apa-apa, keluar nggak bawa apa-apa. Kita juga tahu semua itu. Tapi we talking about this dark side ini, saudara, yang mematikan ini. Kita udah tahu itu, berarti Tuhan nggak butuh apa-apa dari kita dong, ya? Secara finance-nya, secara logikanya. Tapi kenapa Alkitab memerintahkan kepada kita orang percaya, kepada Israel, perpuluhan, persembahan ini dan itu dan sebagainya? Kenapa? Kan nggak butuh. Saya mau beritahu, because of this dark side yang mematikan ini saudara. Pada awalnya bisa setia nih saudara. Tapi karena dark side yang satu ini, cinta uang, pribadi itu bisa berubah loh saudara. Bisa dari awalnya kita nggak tahu Yudas memangnya ada motif yang nggak benar, atau di tengah jalan berhenti setia. Itu bisa terjadi. Kenapa? Salah satunya dark side yang satu ini. Itu sebabnya we better watch out kepada yang satu ini. Karena yang satu ini bisa membuat seseorang yang murid, setia, cinta Tuhan, mengikut 24/7, end up-nya fatal saudara. Itu sebabnya Tuhan memberikan perintah-perintah. Seperti saya lihat di Google ini. Tahu nggak? Ada 2350 ayat tentang keuangan. Dan hampir 2 kali lipat dari ayat-ayat tentang iman, ayat-ayat tentang doa disatukan, masih lebih banyak ayat ini. Milikilah iman ada 784, doa 650, ada 15% apa yang Yesus katakan tentang uang. 16 dari 38 perumpamaannya tentang ini. Kenapa? Kenapa nggak butuh uang ya Tuhan? Karena hal yang ini, dark side yang satu ini, cinta akan uang ini yang harus diperhatikan. Dan Yudas dari tokoh Yudas ini kita belajar bahwa Yudas memiliki hal-hal yang positif, tapi juga the dark side yang kita harus perhatikan dan harus kita jadi
bahan pelajaran kita. Jangan sampai kita ini terjatuh di dalam dahsyat yang satu ini, saudara. Bagaimana caranya ya? Ini Tuhan tadi berikan ya. Berikan prinsip-prinsip standar kepada bangsa Israel misalnya. Bawa persembahan ini, berikan persembahan ini. Tujuannya apa? Supaya kita ingat terus. Ini semua ini dari Tuhan. Jangan sampai kita beralih ilahnya dari Tuhan kepada berkatnya, kepada uangnya, kepada materinya. Karena ini bisa menyebabkan hal yang fatal bagi seorang pengikut Yesus. Jangan sampai kita terjebak terhadap hal ini seperti yang terjadi kepada Yudas. Yang kedua, pribadi yang kedua yang saya mau sampaikan adalah pribadi yang bernama Lazarus dari nats yang kita baca tadi ya. Lazarus adalah seorang pribadi yang hidupnya adalah kesaksian berkatnya Tuhan, bahkan mujizatnya Tuhan. Siapa di sini yang pernah mati dan dibangkitkan oleh Tuhan? Belum pernah? Enggak ada. Lazarus nih pernah loh, saudara. Nama Lazarus adalah berarti Allah telah menolong. God is my helper ya. Lazarus kalau bahasa Ibraninya namanya Eliezer. Kalau saudara pernah dengar nama Eliezer, nah ini sama versi Grekanya Lazarus ya. Lazarus adalah pribadi yang menjadi kesaksian bagaimana Allah memulihkan dia. Mungkin dibangkitkan dari kesehatannya, dibangkitkan dari keluarganya, dibangkitkan dari financialnya, dibangkit dari berbagai macam hal. Lazarus ini orangnya. Siapa saudara di sini? Saya percaya ada banyak yang pernah dibangkitkan dari hal-hal yang ini. Belum tentu dari mati, tapi dari hal macam-macam. Finansial saudara, atau kesehatan. Dari pernah, tuh di belakang ada yang angkat tangan saudara. Pernah, mungkin keluarga juga tadinya hubungan yang gak baik, dibangkitkan. Dan hidup ini menjadi satu kesaksian bagi Tuhan. Namun dari nats yang kita baca ini, saya melihat ada dark side-nya dari Lazarus ini, saudara. Nats-nats yang tadi kita baca itu tidak menjelaskan banyak tentang Lazarus, ya kan? Tidak dikatakan Lazarus ini bersaksi, Lazarus ini wah menjelaskan bagaimana Tuhan membangkitkan, bagaimana gitu. Enggak jelas. Apakah dia memang ngomong atau dia enggak ini. Jadi ada kemungkinan dark side dari pribadi ini, belum tentu ya, tapi hal yang kita harus perhatikan, ada kemungkinan dia pribadi yang pasif. Padahal kesaksiannya banyak, hidupnya ini, tapi dia enggak menceritakan atau tidak, bahkan tidak melayani Tuhan ini. Karena Tuhan sudah membebaskan saya, inilah hidup saya sekarang. Saya melayani dia seumur hidup dengan setia, seluruh hidup saya untuk dia. Enggak ada nih. Enggak ada, sebaik secara verbal, non verbal, tindakan, pemberian, enggak ada. Belum tentu nih dalam the dark side-nya dia. Dan hal yang kedua, dikatakan ayatnya tadi saudara ya, dia menarik orang lain kepada berkat. Ini bahayanya nih. Tapi belum tentu kepada Yesusnya. Ayatnya tadi kita baca begini. Kok mati ya? Salah pencet. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Nah ini ada potensi bahaya, terdaksar. Orang datang mau melihat bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus. Jadi mau melihat berkatnya, mau melihat kesaksiannya. Saya ingat ada satu waktu
Di masa, nggak tahu sekarang masih enggak ya. Ada satu zaman masa di mana para artis-artis dari agama lain itu, selebriti dan sebagainya, pada pindah gitu ke agama Kristen. Apa akibatnya? Akibatnya diundang kemana-mana, di gereja-gereja, selebriti A, artis B, dan sebagainya. Akhirnya ada keluhan, lama-lama orang itu datang itu memang datangnya sih ke gereja. Ke gereja kan notabene-nya cari Tuhan Yesus, betul nggak? Tapi sebetulnya mau dengerin si artis, mau liatin selebritinya, mau ininya. Lama-lama nih selebriti ini kemana-mana, kesaksiannya di mana-mana, begini-begini. Pelan-pelan, jadi bukan Yesusnya yang ditunjukkan, tapi si orangnya dan kesaksiannya. Itu kita mesti hati-hati. Nah ini pribadi. Bisa juga gereja. Gerejanya naik daun gitu. Waduh, mana-mana. Lama-lama orang cari gerejanya, bukan Yesusnya. Kenapa joinnya itu? Kenapa pindah ke sana? Ya karena yang ini lebih hebat nih ininya. Gerejanya lebih mewah, lebih gede dan sebagainya. Kita mesti hati-hati. Akibatnya apa? Akibatnya di ayat yang ke-10 tadi kita nggak sempat baca ya, tapi ini ayat yang selanjutnya begini. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Jadi ada yang iri nih, ada yang iri. Nah, iri kepada konteksnya buat kita nih, aplikasinya. Ini bisa macam-macam nih. Ada iri di antara orang beriman. Orang beriman. Ada iri dari musuh. Jadilah pribadi yang diirinya oleh musuh, saudara. Tapi jangan sama orang beriman. Karena kalau orang beriman, dia dengerin si kesaksian saudara. Tapi dari kesaksian kita mesti hati-hati. Jangan sampai orang itu menarik kesaksiannya kepada kita gitu. Ini lihat ini. Gue jadi kaya sekarang gitu ya. Ini begini. Ya terus tapi hidupnya bagaimana? Kayak Lazarus pasif nggak ngapa-ngapain begitu enjoy begini itu. Percayalah sesama orang percaya pun irinya tuh dalam arti irinya ya moga-moga lu cepet bangkrut lagi deh gitu ya gitu saudara ini. Kita mesti hati-hati ini. Sama gereja dan sebagainya. Gereja bisa maju begitu. Tapi kalau seandainya tingkah lakunya dan sebagainya enggak membawa orang kepada Yesus, enggak memuliakan Tuhan, cuma memegah-megahkan diri, itu jangan heran dalam hati gereja-gereja lain, biar lu cepet-cepet jatuh dah, biar cepet-cepet jatuh. Gitu. Itu jangan sampai begitu, saudara. Kesaksian kita itu harus selalu membawa kepada Yesus. Enggak peduli kadang-kadang, enggak peduli bahwa harus menonjolkan hal yang sebagainya, tapi harus selalu membawanya itu kesaksian itu make sure membawanya kepada Yesus. Dalam hal ini bukan hanya ngomong aja gitu. Oh puji Tuhan ya, puji Tuhan ininya apa? Karena Yesus. Bukan cuma ngomongnya aja, tapi perlakunya itu saudara bisa sadar. Saya percaya saudara punya Roh Kudus di dalam hidup saudara. Saudara bisa tahu kesaksian yang hanya berfokuskan kepada kesaksian itu, kepada pribadi, kepada gereja, dan kesaksian yang sifatnya karena Tuhan sudah berkasih karunia kepada saya, sudah memberkati saya sedemikian rupa, membangkitkan saya, nih saya berikan hidup saya kepada Tuhan untuk memberkati orang lain dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang akan membuat teman-teman seiman, saudara-saudara seiman akan berdoa untuk saudara. Not pray against you, tapi untuk saudara, untuk pelayanan dan sebagainya, untuk kemuliaan Tuhan. Kalau musuh iri, itu mah udah biarin aja nggak apa-apa saudara. Mau namanya juga musuh, dia tidak mau orang datang kepada Yesus. Saya mau beri contoh misalnya pribadi-pribadi seperti Mother Teresa. Kesaksiannya luar biasa, dipakai Tuhannya luar biasa. Saya percaya secara finansial pun dia banyak penyumbangnya saudara. Kalau dia mau ambil sendiri itu bisa. Dia mau megahkan organisasinya bisa. Tapi ada yang iri nggak dengan Mother Teresa orang-orang percaya? Nggak ada.
malah mikir, aduh jangan deh kayak Mother Teresa ya, biar dikasih karunianya luar biasa kayak begitu juga. Aduh belum tentu dah ini. Mother Teresa itu ngomong-ngomong pernah ngomong begini nih, pernah bicara begini. Saya tahu kasih karunia Tuhan itu begitu besar bagi saya. I just wish it's not that big. Katanya gitu. Dia sangat bersyukur dengan kasih karunia, tapi aduh kalau bisa jangan dipercayakan sebesar itu dah, katanya gitu. Itu saya percaya, buat orang percaya pun itu enggak ini. Nick Vujicic, saudara pernah dengar Nick Vujicic yang nggak punya tangan dan nggak punya kaki itu ya? Kalau saudara lihat kesaksiannya hidupnya, itu kita bisa sense loh, dia itu untuk Tuhan gitu. Kita nggak ada yang sirik kan sama Nick Vujicic kan? Waduh, saya pengen tuh kayak dia gitu ya. Nggak ada tangan, nggak ada kaki, tapi dipakai Tuhan luar biasa. Wah pasti banyak penyumbangnya, yang dengerin pasti banyak segala macam. Tapi ada pribadi-pribadi bahkan gereja-gereja yang orang percaya itu sesama itu bisa enak loh ngeliatnya gitu. Kenapa? Karena nggak seperti Mother Teresa ini ya, yang memberikan hidupnya dan ininya, bukan menonjolkan kesaksian atau kasih karunia yang Tuhan limpahkan kepada dia. Itu hal yang kita perlu pelajari dan kita perlu lihat, atau ini dari Lazarus ya, dari pribadi Lazarus. Memang belum tentu karena nasnya ini nggak mengatakan apa-apa, cuman karena tidak mengatakan apa-apa, jadi ada kemungkinan dari tipe pengikut ini, tipe pengikut yang pasif dan kesaksiannya tidak membawa kepada Kristus. Pribadi yang ketiga, ya betul, hanya 3 pribadi ternyata saudara. 3 tipe ya. Yang ketiga adalah Marta. Lukas 10 ayat 38. Ini ada satu nats yang menceritakan tentang Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanannya, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Lalu nats yang selanjutnya berkata, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah, tipe-tipe mengikut yang tadi kita udah lihat adalah ada Yudas, ada Lazarus, ada Marta. Ini kadang-kadang kita bisa melihatnya seperti tahapan, ya. Wah, ini Lazarus masih lebih lumayan daripada Yudas pengkhianat nih. Marta ini lebih lagi gitu ya. Atau bisa juga kita melihat ini sebagai the season of our lives dalam mengikut Yesus. Kadang-kadang hati-hati loh, kalau kita nggak hati-hati kita bisa jadi kayak Yudas nih dengan the dark side-nya. Ada satu season di mana kita jadi seperti Lazarus. Ada satu season lagi juga seperti Marta. Tapi dari 3 sikap ini pengikut Yesus, yang ini terus terang buat saya pribadi, ini favorit saya nih, dari 3 ini nih favorit. Siapa yang gak suka, senang melihat seorang pengikut Yesus di gereja, di life group, di manalah persekutuan, ini orang yang suka melayani. Siapa yang suka orang tipe begini? Suka masak lagi, waduh. Oh, Roni jujur. Wah, saya senang nih kalau anggota live kayak begini nih. Waduh, salah satu favorit anggota nih yang begini nih. Luar biasa. Bukan berarti saudara nggak ini ya, nggak bisa masak gimana gitu. Masa nggak bisa jadi seperti Marta? Bisa melayani dalam hal bidang lain dan sebagainya. Tapi pribadi ini terus terang buat saya satu pribadi yang saya favorit nih, baik gitu ya. Marta punya hati yang baik nih, saya percaya, mengasihi Tuhan, dia melayani dan ini kerja keras lagi. Tapi Marta juga punya
dark side-nya nih yang kita mesti belajar. Jangan sampai kita terjebak seperti Marta ini. Nah, Marta ditegur oleh Tuhan. Tegurannya tadi, ya, Marta, Marta, engkau khawatir menyusahkan diri dengan banyak perkara. Minimal ada 2 versi atau 3 lah. Ini ya. Yang satu, Yesus menegur begini, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Atau yang kedua, Marta, Marta, engkau khawatir menyusahkan diri dengan banyak perkara. Atau yang ketiga, Marta, Marta, engkau menyusahkan diri, khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara setuju yang mana? 1, 2, atau 3? 1. Apa? Kok ada 1 dan 2? 1 dong. Serakah. 1 aja. 1, 2, 1, 2. Yang 3? Nggak ada ya? Yang 3 nggak ada. Orang Kristen katanya. Nah. Kalau menurut tata bahasa Yahudi ya, yang ketiga nih. Orang Yahudi itu nggak punya tata bahasanya. Kalau penting gitu ya, di bold katanya, atau di garis bawah, warnanya merah gitu, nggak ada tuh. Kalau dia menekankan sesuatu penting atau sangat penting, itu diulang katanya. Jadi seperti misalnya kalau dalam bahasa Inggris ya, verily, verily, I say to you katanya gitu. Itu bukannya Yesus itu cadel, nggak bisa ngomong sekali, ngomongnya 2 kali, verily, verily. Enggak, Yesus tahu, namanya artinya tegas gitu dia ngomongnya, verily. Itu 2 kali. Kalau 3 kali artinya sangat-sangat penting dan suaranya itu tegas banget. Saudara ada yang ingat nggak yang 3 kali diulang Alkitab? Suka dinyanyikan lagunya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Itu menurut tata bahasa Yahudi, ya Israel, Ibrani, itu malaikatnya nggak ngomong kudus, 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 nggak begitu. Itu mereka bersuara sekeras mungkin sampai ambang putih bait Allah itu bergoncang, bergoyang. Dalam seluruh building katanya nih, arsiteknya Debbie nih, katanya ambang pintu itu yang paling kuat katanya nih. Nah itu kalau sampai bergoncang itu luar biasa. Jadi malaikat ini berserunya sekuat tenaga. Malaikat kalau udah berseru itu bukan main gitu. Nah ini kan ada ribuan nih berseru begitu sampai bergoncang ininya. Jadi aslinya itu berteriak kudus gitu ininya, bukan kudus, kudus gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, karena udah keburu salah kaprah. Kalau saudara nyanyi kudus, kudus gitu ya nggak apa-apa lah. Daripada berteriak begitu jebret gitu, nanti yang di sebelah kaget lagi ininya ya. Dan kalau kudus kan enak suaranya gitu, kudus. Kok tiba-tiba kudus, wow, karena suara yang di sebelah bisa marah nanti. Udah fals keras lagi katanya gitu ya. Nah, nggak enak. Tapi ini ya, kita lagi ngomongin apa sih? Marta kan tadi ya. Marta nih. Jadi dari versi 1, versi 2, teguran Yesus. Yang ketiga, more likely, yang ketiga nih, teguran Yesus. Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri. Jadi agak keras nih Yesus. Tapi dia sayang sama Marta. Nah kita mau lihat the dark side of Marta. Pribadi yang mengasihi Tuhan, kerja keras, melayani, everybody loves Marta ya ininya. Ternyata ada 2 hal dari nats ini, dark side-nya. Yang pertama, engkau khawatir katanya. Khawatir. Ternyata kekhawatiran itu
bisa menjadi dark side dari pelayanan kita, mengasihi Tuhan, pemberian kita dan sebagainya. Ini harus kita waspadai, the dark side ini. Jangan kita melayani Tuhan out of khawatir. Karena ada banyak ayatnya, salah satunya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi jangan karena khawatir. Aduh khawatir Pak kalau melayani, ini gimana nih? Kalau ininya nggak beres bagaimana nih? Waduh dia jadi marahin orang lain dan sebagainya. Jangan karena begitu. Khawatir nanti siapa yang akan melayani ini? Siapa yang akan begini dan begini? Jangan karena khawatir. Jadi tegurannya Yesus kepada Marta bukan karena pelayanannya, bukan. Jadi saudara yang mau masak buat gereja, masaklah buat gereja. Nggak apa-apa. Tuhan disenangkan, apalagi kita saudara. Jadi bukan itu aja yang lagi dikecam oleh Tuhan ya ininya. Yang dikecam itu the dark side-nya. Jangan kamu melayani ada khawatir. Layanilah Tuhan karena engkau mengasihi Tuhan. Segenap hati, jiwa, kekuatan. That's untuk menyenangkan hati Tuhan, berkenan. Tapi dark side-nya jangan karena khawatir. Nah yang kedua, ini terakhir rasanya. Ya terakhir saudara. Yang kedua adalah engkau khawatir dan apa saudara? Menyusahkan diri. Ini dark side-nya yang kedua nih. Jangan kamu melayani Tuhan karena kamu ini menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah kalau saudara lihat dalam terjemahan-terjemahan lain, NIV misalnya, dikatakan because upset, gundah. Amplified menyebutnya bother and anxious atau cemas. King James lebih kepada letterlock, troubled atau bermasalah. Yang literal translations disquieted artinya gelisah. Dalam bahasa aslinya itu disebutkan torbatso, di mana muncul kata, kalau saudara ingat dalam bahasa Inggris mirip dengan kata apa? Torbatso ini turbulence. Turbulence. Saudara kalau kapal ya atau di ini turbulence, angin puyuh nih ininya. Atau turbatso ini didefinisikan sebagai disturb, trouble, to be troubled in mind. Jadi ada angin puyuh di benaknya orang yang melayani ini. Padahal mengasihi Tuhan, tapi ada dark side-nya. Selain khawatir tadi, ada angin puyuh di kepalanya, di mind-nya. Jadi artinya pusing ininya nih. Udah khawatir, nanti siapa? Nanti nggak beres. Kalau nggak dibantuin bagaimana ininya? Pusing. Ini, itu, A, B, C, D, X, Y, Z. Gimana nih ininya ini? Jangan begitu Tuhan tegur. Kamu melayani Tuhan itu baik. Mengasihi Tuhan dengan pelayananmu, dengan pemberianmu dan sebagainya itu baik. Tapi hati-hati. Jangan karena khawatir. Jangan karena turbulence ini. Karena manifestasinya nanti menyalahkan orang lain. Tiap orang lain punya, bahkan Maria Tuhan puji. Ada banyak choice nih, ada banyak pilihan. Tapi Maria pilih yang terbaik untuk dia. Untuk yang lain kamu pilih, tapi out of love. Untuk karena mengasihi Tuhan. Melayanilah sebaik-baiknya. Kalau seandainya kita udah melayani dan gak ada yang bantuin, ya gak apa-apa, gak usah marah karena khawatir dan sebagainya. But kita berikan yang terbaik, kita layani yang terbaik dan sebagainya. Tapi jangan terjebak the dark side of Martha. Jangan terjebak the dark side of Yudas yang berakibat fatal. Jangan terjebak the dark side-nya Lazarus. Berhati-hati dengan kesaksian kita. Harus make sure itu memuliakan Tuhan dan memberkati yang lain. Yang ketiga, be careful the dark side of Martha. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menjaga, menuntun kami. Kami cinta Tuhan, kami mengikut Tuhan dengan sepenuh hati.
Dan kami belajar sesuatu. Biar Roh Kudus yang mengingatkan kami of the dark side. Dari pengikut-pengikut yang kami pelajari hari ini. Oleh kasih karunia Tuhan kami serahkan umat-Mu di sini, para pengikut Kristus, bahkan para murid Kristus, untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, jiwa, dan kekuatan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.